Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mujiswanto di Klakson Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat seperti biasa, kita akan membuat game Scratch ya. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat game Scratch namanya Flappy Bird. Nah, seperti apa gamenya? Kita langsung saja buka aplikasi Scratch. Nah, tampilan awal seperti ini. Kemudian seperti biasa untuk animasi kucingnya kita hilangkan terlebih dahulu. Terus langkah berikutnya adalah kita membuat backdropnya ya. Kita buat backdropnya. Kita choose a backdrop. Nah, kita pakai yang blue sky ini aja ya. Kita pakai blue sky, klik. Nah, kemudian kalau sudah tampil seperti ini, selanjutnya kita tambahkan animasi burungnya ya. Kita langsung aja klik choose a sprite. Kemudian untuk animasinya di sini saya gunakan yang parrot ya, burung parrot di sini. Nah, oke. Ini klik animasi parrot. Kemudian kita atur ukurannya ya. Kalau ini terlalu besar, kita atur jadi ukuran kurang lebih 60 ya. Nah, setelah itu kita akan arahkan burung itu di sebelah sini. Jadi nanti ketika kita mulai untuk bermain game, posisi awal burung itu ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri dan di tengah-tengah, tidak terlalu di atas dan tidak terlalu di bawah. Langkah berikutnya kita akan membuat coding untuk pergerakan burung ini. Pergerakan yang pertama kita coba untuk membuat pergerakan sayapnya terlebih dahulu ya. Sama kita lakukan penguncian untuk posisi burungnya supaya ketika dimulai gamenya dia posisinya selalu dimulai di sebelah kiri ya. Langsung saja kita klik bagian event, kemudian when green flag klik atau ketika bendera hijau diklik ini, kemudian posisi burung ini selalu di sebelah sini, yaitu pada posisi X nya itu negatif 185 dan Y nya positif 27 ya. Nah, kita klik bagian motion, kemudian go to XY ya. Ini sama untuk posisinya negatif 185 dan Y nya positif 27, sama yang di sini ya. Kita langsung susun. Nah, seperti ini, sehingga nanti dimanapun dia posisi terakhir kita bermain, maka ketika diklik bendera hijau dia posisinya langsung kembali ke posisi awal, yaitu di sebelah kiri, di tengah-tengah, tidak terlalu di atas, tidak terlalu di bawah. Kita coba. Nah, seperti itu. Setiap kali diklik bendera hijau dia posisinya selalu ada di sini ya. Nah, sudah. Kemudian kita buat pergerakan sayapnya. Untuk membuat pergerakan sayap, kita tambahkan di sini bagian kontrol, kemudian pilih forever. Kemudian untuk animasi burung ini dia ada dua bentuk. Yang pertama itu bagian custom ini. Untuk bentuk pertama sayapnya berada di atas, kemudian untuk bentuk kedua sayapnya ada di bawah. Nah, sehingga kalau menggunakan dua custom ini ya, kita gunakan keseluruhan, dia akan bergerak seperti mengepakkan sayap ya. Nah, langsung saja kita menuju ke coding, kemudian kita tambahkan di sini wait ya, tunggu kurang lebih misalkan 1 detik ya, wait for a second, tunggu untuk waktu 1 detik, maka dia akan, kita pilih looks, kemudian next custom. Nah, ini next custom. Nah, kita akan coba untuk hasil dari codingan ini nanti hasilnya seperti apa ya. Maka hasilnya akan bisa kita lihat
dia akan bergerak seperti mengepakkan sayap, ya, seperti itu. Tapi untuk kepakan sayapnya di sini masih terlihat masih lambat, ya, masih lambat. Nah, bagaimana untuk kita membuat kepakan sayapnya ini menjadi lebih cepat? Yaitu kita ganti saja untuk yang 1 second ini menjadi 0,2 atau di sini 0,2. Ya, kalau 0 terlalu cepat kita kasih 0,2. Nah, seperti itu, ya. Jadi kepakan sayapnya tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Nah, ini sudah jadi untuk pergerakan sayapnya. Terus kemudian kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya, ya. Untuk berikutnya saya coba untuk tambahkan pergerakan di sini biar dia bisa bergerak naik turun, ya. Naik turun caranya yang pertama kita persiapkan dulu untuk variabelnya, kita buat gravitasi supaya burung ini nanti ketika kita tidak melakukan apa-apa dia akan terjatuh ke bawah, ya. Terjatuh ke bawah dan kita harus klik tanda panah ke atas supaya dia bisa bergerak ke atas, ya. Nah, kita persiapkan dulu dengan cara membuat klik variable, kemudian make a variable, kita buat namanya gravity, ya, gravity. Nah, seperti ini. Untuk tulisannya jangan sampai salah karena nanti biasanya kalau untuk tulisannya salah dia tidak akan berfungsi, ya. Gravity, atau ketika semua benda berada di atas dia akan kembali jatuh ke tanah itu karena adanya gravitasi, ya. Nah, kita akan buat untuk gravitinya. Kemudian langsung klik saja, klik OK. Nah, gravity di sini muncul gravity, kita sembunyikan saja untuk variabel gravitinya dengan cara klik checklist biru ini, ya. Kita klik, dia akan ke hide atau bersembunyi. Selanjutnya kita akan susun untuk codingnya, ya. Untuk codingnya selanjutnya kita klik event, ya, event, kemudian kita tambahkan di sini ketika bendera hijau diklik, kita tambahkan ini lagi, ya. Ketika bendera hijau diklik, maka untuk set gravitinya kita awali dengan 0 dulu, ya, supaya dia tidak langsung jatuh, ya. Kita awali set gravitinya, kita awali dengan 0. Ini set gravity 0. Kemudian kita akan lakukan pergerakan, yaitu kita tambahkan forever di bagian controlling, tambahkan forever. Terus kemudian kita tambahkan untuk perubahan gravitinya, yaitu change by, di sini motionnya, kemudian change by yang Y, karena di sini biar dia jatuhnya ke bawah. Kalau nanti salah taruh di sini, ternyata kalian taruh yang change X ini, maka dia jatuhnya bukan ke bawah tetapi malah ke samping, ya. Nah, biar bisa jatuh ke bawah, maka kita gunakan yang change Y by 10, ya. Nah, ini change Y by 10. Kemudian untuk yang angka 10-nya kita sisipkan, ganti jadi gravity, ya, dengan cara klik variabel, kemudian pilih gravity, kita taruh di dalamnya. Nah, change Y by gravity. Nah, untuk gravitinya kita tambahkan perubahannya, yaitu -1, berarti change gravity by -1. Kita tambahkan sini. Nah, kita ganti angka satunya jadi -1, ya. Nah, kita akan coba bagaimana untuk hasil codingan seperti ini, ya. Kita klik, maka dia akan jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah.
kemudian klik lagi. Nah, seperti itu ya. Klik lagi, dia akan jatuh ke bawah karena terkena gravitasi ya. Nah, bagaimana biar bisa dia bergerak ke atas ya? Maka untuk bisa bergerak ke atas kita tambahkan codingan, susun coding lagi ya. Susun coding lagi, kita lebih mudahnya kita pisah-pisah saja codingnya di sini. Ini untuk pergerakan dia terkena gravitasi, kemudian ini untuk pergerakan posisi awal burung dan pergerakan sayapnya ya. Nah, untuk bisa bergerak ke atas kita tambahkan di sini event, kemudian when green flag click. Nah, ini untuk pergerakan ke atas, maka kita tambahkan bagian controlling, pilih forever. Nah, setelah forever kita menggunakan coding block persyaratan yaitu if ya. Kita gunakan if di sini jika. Nah, kita tambahkan jika kita klik tanda panah ke atas, maka burung ini akan bergerak ke atas, yaitu dengan cara klik sensing, kita pilih yang key space press ya. Ketika spasi dipencet, nah maka dia akan bergerak ke atas. Nanti untuk tulisan spasinya kita ganti dengan up arrow atau tanda panah ke atas. Kita coba ya. Tambahkan ini, masukkan ke dalam coding block persyaratan. Kita ganti space-nya menjadi up arrow. Nah, ketika diklik tanda panah ke atas, maka yang terjadi di sini adalah kita rubah gravitasinya itu biar bergerak ke atas. Kalau negatif itu ke bawah, kalau ke atas berarti klik variable change gravity by 1. Kita kasih yang positif ya, biar bergerak ke atas. Nah, ini berarti positif. Biar jaraknya jauh, berarti saya kasih untuk nilai gravitinya 10. Nah, itu ya. Nah, ini ketika menggunakan seperti ini, dia akan bisa bergerak ke atas, tapi bergerak ke atasnya itu terlalu cepat ya. Ketika ditahan untuk tombol tanda panah ke atasnya, dia akan bergerak langsung ke atas. Nah, bagaimana biar dia ketika ditahan tombol tanda panah ke atas itu dia tidak langsung bergerak ke atas terus menerus, tetapi dia tetap berhenti dulu, kemudian harus diklik tanda panah ke atas biar dia bisa naik lagi seperti itu. Jadi pergerakannya putus-putus ya. Caranya adalah dengan cara kita tambahkan di sini white, yaitu bagian controlling, kemudian white ini tunggu ya. Ketika tanda panah ke atas dipencet, maka dia akan bergerak ke atas, kemudian tunggu dulu sampai dia tidak dipencet tanda panah ke atas, berarti tunggu sampai not di sini. Nah, sampai tidak dipencet. Nah, not ini tunggu sampai jangan tombol tanda panah ke atas dipencet, berarti kita pilih sensing lagi, terus kemudian key space press. Nah, ini kita ganti space-nya menjadi up arrow. Kalau sudah, kita coba lagi. Nah, itu ya. Jadi ini dia akan bergerak seperti itu ya, seperti itu. Ini karena untuk bentuk burungnya terlalu besar ya sebenarnya ya, tapi nggak masalah. Ini hanya untuk tutorial ini. Nanti kalian bisa kembangkan lagi dengan ukuran yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, oke, sudah jadi untuk pergerakan burungnya. Sekarang kita akan coba untuk tambahkan animasi yang lain atau penghalang, yaitu untuk penghalangnya di sini saya gunakan sprite pohon ya. Berarti
kita klik choose a sprite, kemudian kita cari gambar pohon atau tree. Nah, kita pilih pohon. Nah, kita pilih untuk pohon yang pertama ini, tree 1 ya. Klik. Nah, kemudian kita atur posisi pohonnya, kita taruh di sebelah sini ya. Nah, jadi dia muncul awalnya itu selalu berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya untuk pergerakan pohonnya, pertama-tama kita kunci dulu posisi pohonnya dengan cara klik event, kemudian when green flag klik. Ketika bendera hijau diklik, maka dia akan berada di posisi sebelah kanan, yaitu dengan motion. Kemudian kita pilih go to X dan Y. Nah, di sini posisinya X-nya 247, sama yang di sini juga 247. Y-nya di sini negatif 99. Di sini juga sama, negatif 99. Kita langsung saja kita taruh go to XY-nya. Nah, jadi nanti dia akan selalu berada di posisi sebelah kanan. Kita klik. Nah, seperti itu ya. Nah, biar dia bisa bergerak ke kiri, kita pakai coding block yang seperti biasanya aja, yaitu dengan cara klik bagian controlling, kemudian pilih forever. Nah, forever, kemudian dia akan bergerak ke kiri, berarti kita pilih move di sini, motion move ya, bergerak ke kiri. Kemudian kalau di sini positif berarti dia bergeraknya ke kanan. Untuk bisa bergerak ke kiri, kita ganti jadi negatif ya. Kita coba. Nah, dia bergerak ke kiri. Klik lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dirasa pergerakan pohonnya terlalu cepat, kita bisa kurangi bagian move ini dari negatif 10 menjadi negatif 5 ya, negatif 5. Nah, jadi dia tidak terlalu cepat. Setelah itu kemudian kita lihat dia untuk posisi terakhirnya itu berada di sini. X-nya itu negatif 295. Padahal di sini 247. Nanti kita pakai yang kisaran ini aja ya. Kisaran 247 tapi hasilnya negatif itu ya. Kita ganti negatif ini. Berarti di sini kita gunakan jika ya. Coding block persyaratan, controlling, kemudian if. Nah, jika pohon ini ya berada di posisi sebelah kiri, berarti go to X dan Y-nya ini kita tambahkan. Oh, berarti untuk yang pakai operator, kemudian nah di sini ada 3 seperti biasa. Kita pilih salah satu ya, yang ini, yang bagian tengah saja. Nah, kemudian untuk posisi mendatar di sini berarti ini yang X posisi ya. Pilih motion, kemudian kita cari X position. Nah, ini X position ya. Posisi X-nya dia tidak boleh lebih besar dari negatif 240 saja ya, berarti negatif 240. Nanti ketika ini kalau nggak bisa balik lagi ke sini ya, maka nanti ini bisa dikurangin dari 240 jadi 230. Begitu seterusnya, kurangin lagi kalau masih belum bisa bergerak, kurangin lagi seperti itu sampai nanti pohonnya ini ya secara otomatis dia bisa pindah lagi ke sebelah kanan dan bergerak sebelah kiri. Begitu seterusnya.
ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jika posisi pohonnya ini berada di negatif 240, ya, posisi pohonnya kurang dari negatif 240, maka dia akan kembali lagi ke posisi yang ini, posisi awal, yaitu go to X dan Y nya ini, ya. Berarti kita tambahkan motion, kemudian go to XY. Nah, kita taruh sini, kita rubah untuk yang X nya jadi positif, ya. Positif sama seperti ini, 247. Kita coba klik. Nah, apakah pohonnya dia akan secara otomatis pindah lagi? Nah, seperti itu, ya. Pindah. Kemudian burungnya, untuk burungnya, nah ini tinggal nanti seperti itu. Ini kalau misalkan burungnya ukurannya kecil, dia akan lebih mudah untuk digerakkan biar tidak sampai ke atas. Nah, seperti itu, ya. Jika tidak diklik tanda panah, dia akan jatuh ke bawah. Itu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba untuk misalkan penambahan skor. Nah, penambahan skor di sini kita pakai yang sederhana saja, yaitu jika sampai burung ini terkena atau jatuh ke tanah, maka dia akan berkurang nilainya atau dia akan berhenti gamenya. Nah, itu berarti kita bisa tambahkan skornya, yaitu dengan cara kita klik bagian yang parrot ini, kemudian kita siapkan untuk penempatannya di bawahnya, yaitu kita klik variabel, kita buat variabel baru dengan nama skor. Nah, skor, kemudian kita klik OK. Nah, ini skor. Terus kemudian skornya di sini adalah kita menggunakan timer atau waktu saja, ya. Yaitu dengan cara berarti kita taruh di yang lebih mudah itu persyaratan, bisa di mana saja, ya, atau bikin baru boleh, atau di sini juga boleh. Dengan persyaratan kode blok persyaratan if. Nah, kita taruh di sini juga boleh. Kemudian jika parrot ini menyentuh bawah, ya, menyentuh bawah ini atau jatuh ke bawah, berarti jika parrot ini, nah, posisi Y nya negatif 183. Kita pakai itu aja, berarti kita bisa gunakan yang operator. Nah, jika di sini lebih kecil, nah ini lebih kecil, kemudian Y positionnya bisa, ya, Y position, berarti motion, kemudian pakai Y position. Y positionnya lebih kecil dari di sini, kita lihat negatif 183, kita buat negatif 100. Kita coba sini 100. Nah, kita coba 176 atau 175 saja, ya. Kita buat di sini Y posisinya harus lebih kecil dari negatif 175, ya. Maka di sini bisa stop all, nah, atau berhenti, atau bisa berkurang. Berarti variabel, kemudian dia atau stop all aja, ya. Kita buat stop all aja. Nah, stop all itu berarti di motion, kita cari yang bawah, nggak ada, berarti controlling. Di sini ada stop all. Nah, di sini. Jadi
Kita usahakan jangan sampai burungnya ini berada di bawah. Kalau berada di bawah berarti game over gamenya ya. Terus untuk permulaan skornya adalah 0 ya, kita pilih variabel, kita pilih skornya, set gravity, kita taruhkan di sini, gravitinya jadi skor. Nah, skornya di sini 0 ya. Nah, kita coba untuk mengoperasikannya. Nah, ketika dia jatuh, maka ini gamenya akan berhenti. Kita coba. Nah, dia berhenti ya. Jadi pohonnya tidak bergerak lagi ya. Kemudian untuk penambahan nilainya bisa kita gunakan pakai timer ya. Pakai timer yaitu dengan controlling, pakai rumus jika lagi. Nah, jika di sini kemudian kita tambahkan pakai white ya. White kita tambahkan di bawahnya. Tidak pakai ini, coba kita tambahkan white forever white, kemudian kita tunggu di sini selama misalkan 5 detik. Nah, setiap 5 detik skornya akan bertambah menjadi 10 misalkan ya. Berarti kita klik variabel change gravity by, nah kita rubah di sini jadi 10. Gravitinya kita ganti jadi skor. Nah, ya, kita coba selama 5 detik di sini akan berubah selama dia tidak jatuh ke tanah. Klik siap-siap. Nah, di sini berarti di sini untuk skornya nggak bisa taruh di sini ya. Berarti ini tunggu 5 menit. Berarti ini nggak bisa taruh di sini. Kita ambil, kita taruh di yang bagian sini, forever ya. Bisa kita taruh di sini, set gravity, kemudian taruh di sini bisa, atau taruh di atas juga bisa ya. Nah, kita tambahkan, coba di sini itu change gravity. Terus kita bisa tambahkan forevernya itu di bagian sini, coba. Ini nggak bisa seperti itu. Berarti kita buat yang baru saja. Kita buat yang baru saja di sini ya, dengan event, kemudian when green flag klik ya, controlling forever. Nah, forever kita bikin baru saja di sini ya. Nah, kita coba mainkan. Nah, di sini selama 5 detik dia akan skornya akan bertambah 10. Nah, tapi kalau sampai menyentuh tanah dia akan berhenti, gamenya akan selesai ya. Nah, dia akan berhenti di skor 30 ya. Kemudian kita tambahkan untuk awannya di sini biar terlihat lebih realistis atau nyata ya. Kita tambahkan spread awan. Kita cari cloud ya, cloud atau awan. Nah, ini cloud yang ini kita tambahkan, kemudian kita taruh di sini. Untuk codingannya kita gunakan codingan yang pohon ya, sama ya. Ini kita atur dulu awannya jadi 60, kita coba. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Kemudian codingan awan pohon kita copy ke awan. Kita klik, tarik ke sini sampai bagian awannya bergoyang. Nah, ini.
sampai goyang seperti ini, tandanya dia bisa menempati di sprite awan. Nah, gitu ya. Tapi di sini untuk yang coding yang di pohon itu nggak akan hilang, dia akan mengcopy paste atau menduplikat di bagian awan. Nah, seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja untuk posisi X dan Y-nya. Nah, kita lihat di sini. Kita taruh awannya misalkan di sini. X-nya berarti 242, Y-nya 145 ya. Kita langsung ke bagian motion. Go to X-nya. Ini kita ambil. Terus yang ini kita ganti. Ini buang, ganti yang ini ya. Terus klik. Untuk yang ini juga sama, kita buang, kita ganti yang ini. Seperti itu ya. Kita coba. Nah, kita ulang lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini awannya selalu berada di atas pohon ya. Nah, bagaimana biar dia tidak selalu berada di atas pohon? Berarti kita coba di sini tunggu ya. Tunggu selama 0,5 detik ya. Kita kasih controlling wait 1 second. Kita taruh di sini. Sini ganti 0,5 saja ya. Atau kita bisa pakai random ya. Random juga bisa. Kita pakai random motion. Ada nggak sini random? Nah, nggak ada ya. Nggak ada, berarti seperti ini aja dulu. Kita coba. Nah ya. Terlalu lambat, salah tadi untuk munculnya saja. Di sini munculnya berarti dia muncul, ini salah. Kita keluarkan dulu, kita taruh di sini, kemudian kita taruh di sini ya. Kita klik. Nah, dia akan seperti itu. Dan dia berada di posisinya tidak selalu berada di atas pohon ya. Nah, ini seperti itu. Oke, ini saja untuk tutorial coding kali ini ya. Nanti kalian bisa kembangkan ke yang lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.